Baik, salam sehat, salam cerdas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menambahkan atau dalam istilah di ELOC ini adalah enrollment ya. Bagaimana cara menambahkan role atau personil yang bisa mengikuti kursus. Oke, kita akan coba di course yang kita buat ya, pelatihan ELOC IKM ya. Kita akan coba di sini ya. Isinya masih kosong. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan eksperimen ya. Oke, kita lihat di pengguna ya. Pengguna ada beberapa mode di sini, ada pengguna terdaftar, metode pendaftaran, perizinan, pengguna lain. Ya, kita akan coba ke pengguna terdaftar ya dulu ya. Kita lihat. Di sini belum ada ya pengguna terdaftar. Hanya ada Bavis. Yaitu perannya di sini nanti bisa ganti. Ya, kita akan enroll user ya, beberapa user kita akan enroll. Kita akan enroll user. Di sini bisa kita cari ya usernya. Misalnya saya akan cari user saya ya. Oh, tidak ada, mungkin. Nah, di sini ada dua ya, ada user saya. Kita add dua-duanya. Terus mungkin kita bisa add juga yang lain ya. Oke. Kita tampilkan, kalau tampilkan lebih banyak artinya dia di enroll dari sekarang. Enroll selected user and cohort ya. Oke. Oke, di sini ada pakai user. Sudah kita enroll. Itu enroll di sini adalah enroll secara manual ya. Enroll manual caranya seperti itu. Kita enroll user ya, klik enroll user, terus cari nama user atau nama yang sudah ada di situ, kemudian nanti enroll selected user. Jangan lupa pilih assign role-nya dulu. Atau kalau misalnya terlanjur, oh salah nih, saya mau buat ini jadi siswa misalnya ya. Oke, kita cari perannya, kita ganti ya, siswa ya. Siswa. Nah, di sini kan perannya masih ganda, asisten dosen dan siswa. Kalau ingin mencabut mode perannya, kita klik silang aja. Kemudian di sini jangan lupa tekan tombol save ya, simpan perubahan. Nah, maka dia role-nya akan menjadi siswa. Oke ya. Nah, misalnya nih kita mau cari pengaturan personal, dia statusnya aktif ya. Apakah dia bisa dibatasi? Bisa juga, kita aktifkan batasnya di tombol pengaturan tadi. Oke, ini tadi manual enrollment ya. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan nanti kita akan coba untuk menambahkan metode pendaftaran ya. Metode pendaftaran kita klik ya. Nah, ini tadi ya, ada manual enrollment, itu tadi di enroll sendiri oleh siswa. Kemudian ada namanya pendaftaran mandiri siswa ya. Pendaftaran mandiri ini apa namanya? Jadi nanti siswa akan mencari sendiri ya course-nya dari apa namanya, dari ELOC-nya. Kemudian nah, di sini sebenarnya pendaftaran mandiri aktif ya, sudah otomatis ada dua tipe pendaftaran, manual dan mandiri ya. Kita akan coba ganti peraturannya. Apakah ada nama instance khususnya ya? Misalnya tadi ada pelatihan ELOC IKM, kalau nggak ada nggak apa. Misalnya kita mau ganti password pendaftarannya, di sini terlalu kompleks ya, misalnya kita ganti saja IKM, UGM gitu ya. Nah, nanti ketika siswa akan mendaftar di course ini, dia bisa enrollment sendiri dengan mengetahui kunci pendaftaran ya. Di sini ya. Itu kunci pendaftaran monggo bisa disebar lewat media lainnya atau email, mungkin lebih private ya, supaya tidak terlalu tersebar. Menggunakan kunci pendaftaran ya,
Nah, apakah orang yang masuk ke dalam manual enrollment dengan kunci ini itu menjadi siswa atau menjadi apa ya? Nanti kita bisa terapkan ya manual enrollment juga untuk dosen atau untuk asisten dosen ya. Tapi nanti dengan kunci pendaftaran yang berbeda seperti itu. Pengaturan-pengaturan lain, durasi pendaftaran apakah diaktifkan, notifikasi sebelum masa pendaftaran berakhir apakah ada, misalnya kalau misalnya ada durasinya, batas notifikasi kapan, misalnya tinggal 1 hari lagi Anda sudah tidak bisa aktif di course ini gitu. Tanggal mulai boleh, tanggal berakhir ini bisa berbeda dengan tanggal mulai dan berakhir course, yang penting dalam rentang waktu aktif course ya. Apakah keluarga pengguna tidak aktif? Jika pengguna misalnya tidak aktif 7 hari, keluarkan saja ya. Jumlah maksimal pengguna terdaftar, apakah ada jumlah maksimal? Anggota kohor, apakah harus anggota kohor ya? Ada anggota kohor tertentu. Kemudian kirim pesan selamat datang, apakah perlu dikirimi? Apakah ada pesan selamat datang khusus? Oke, kita simpan perubahannya ya. Jadi nanti akan tampak di user siswa ya. Nanti manual enrollment, masukkan key-nya, jangan lupa dicatat key-nya ya. Begitu untuk user ya. Kemudian ada yang namanya grup ya. Grup di sini penting ya. Kenapa harus membuat grup? Karena grup itu kita harus apa namanya ya, untuk bisa melakukan forum diskusi secara terbuka. Oke, kita coba create group ya. Kita akan create group. Di sini grup namanya adalah kelompok berlatih. Description kalau perlu, group ID kalau ada, enrollment key kalau ada enrollment key, group messaging tidak percaya, new picture untuk grupnya. Oke. Ini misalnya kita sudah buatnya kelompok grup ya. Oke, setelah itu ya kita kembali ke pengguna terdaftar ya. Nah di sini kan ada grup ya. Nah agar bisa setiap orang, terutama siswa ya, karena ada pengaturan role di mana di forum diskusi itu yang bisa membuat diskusi hanya selain siswa ya, peran selain siswa. Nah, biar siswa bisa membuat forum diskusi, kita tambahkan ya, masukkan kelompok berlatih ya. Nah, oke, save. Kemudian masukkan lagi kalau perlu semuanya ya, mungkin biar apa namanya, kalau misalnya dalam satu grup nanti dia bisa untuk forum diskusi yang lebih bebas ya. Jadi kalau perlu semua orang yang ada di course itu kita masukkan ya ke kelompok berlatih. Save. Oke, begitu perizinan ya. Oke, kita cek. Perizinan di sini mengatur secara rinci ya. Apa saja fitur-fitur yang ada di course ELOC dan siapa saja yang bisa ya. Ada peran yang diizinkan, ada yang dilarang ya. Biasanya saya tetap menggunakan setting defaultnya ya. Tapi kecuali dari Bapak Ibu sekalian ingin melakukan berbagai perubahan ya, untuk mungkin terkait dengan siapa yang bisa melihat nilai, mengatur nilai, atau mungkin juga aktivitas-aktivitas ya, seperti itu. Ini ada di perizinan dan biasanya tidak terlalu banyak saya ubah-ubah karena juga mungkin terlalu kompleks ya. Nanti kalau misalnya ada satu kasus mungkin ya yang ingin diubah, nah nanti silakan kontak ke saya atau ke tenaga pendidik atau dosen. Nah, nanti kita akan bikin diskusi atau pelatihan bersama ya terkait dengan perizinan atau role. Oke, kalau pengguna lain isinya apa? Pengguna lain isinya adalah seluruh orang yang sudah terdaftar di ELOC ya. Ini hampir semuanya ya. Ini hanya ya menampilkan aja kalau ada sekian banyak orang yang sudah terdaftar di ELOC.
Begitu. Oke, mungkin kita akan kembali lagi ke depan. Sekian dari saya terkait dengan enrollment atau mendaftarkan orang, kemudian roles ya, dan kemudian juga mengatur groupingnya, membuat grup dan memasukkan orang ke grup seperti itu. Sekali lagi, grup itu penting nanti untuk keberlangsungan forum diskusi ya. Begitu, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam cerdas.